Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem pembelian barang dagangan. Kelompok kami terdiri oleh Lia Agustin dan saya sendiri, Ferdian Wahyu Nugraha. Sistem pembelian barang dagangan terdiri dari sistem pembelian bahan pokok, anggaran barang untuk barang-barang fashion, pembelian terbuka, mengalokasikan barang dagangan ke toko, strategi penggunaan merek, pengambilan sumber daya luar negeri, kebijakan manajerial terkait dengan pemakaian sumber daya asing, berhubungan dengan penjual, bernegosiasi dengan penjual, petunjuk untuk negosiasi tatap muka, membangun dan menjaga hubungan strategis dengan penjual. Sistem pembelian bahan pokok. Terdapat dua pembelian dalam bisnis retail, yaitu pembelian bahan pokok dan sistem pembelian anggaran barang fashion. Sistem pembelian bahan pokok adalah sistem yang digunakan untuk barang dagangan yang memiliki siklus pesanan, kemudian penerimaan, kemudian pesanan, di mana sistem itu dapat diramalkan. Sistem pembelian bahan pokok terdiri dari beberapa modul yang menunjukkan bagaimana cara pemesanan dan kapan pemesanannya. Sistem ini membantu pembelian dengan dua fungsinya, antara lain yang pertama, memonitor dan mengukur permintaan rata-rata untuk barang-barang tertentu pada tingkat tertentu. Yang kedua, meramalkan permintaan SKU di masa depan dengan mempertimbangkan variasi musiman dan memelihara perkembangan dan pertumbuhan tren atau kecenderungan yang terjadi pada saat itu. Anggaran barang untuk barang-barang fashion. Rancangan anggaran barang mencatat investasi persediaan dalam suatu kategori terhadap waktu. Dalam rancangan ini hanya menjelaskan beberapa banyak yang dihabiskan setiap bulannya untuk mendukung penjualan dan menentukan titik pulang pokok atau break-even point. Rencana ini terdiri dari yang pertama, distribusi persentase penjualan bulanan terhadap musim. Dengan persentase penjualan setiap bulannya selama beberapa periode tahunan, maka dapat diketahui akan adanya perubahan. Manajemen toko retail perlu untuk melakukan analisa persentase distribusi penjualan setiap SKU yang ada pada periode waktu setiap bulannya. Dari analisa tersebut dapat diketahui total pembayaran serta dengan SKU mana saja yang mengalami peningkatan penjualan dan SKU mana saja yang mengalami penurunan penjualan. Distribusi persentase penjualan SKU setiap bulan ditentukan oleh musim atau season, yang menjadi kondisi alamiah dari fashion merchandise, di mana terjadi pola berulang yang menjadi tren preferensi konsumen. Misalnya, menjelang Valentine's Day pada akhir bulan Januari sampai dengan pertengahan bulan Februari akan muncul sebuah pola tertentu. Misalnya meningkatnya permintaan konsumen akan fashion merchandise yang berwarna merah muda atau yang berwarna cerah, sejumlah aksesoris dan pernak-pernik fashion bertema Valentine dan sebagainya. Yang kedua, penjualan bulanan. Penjualan bulanan sebanding dengan penjualan total yang diramalkan untuk periode waktu tertentu dikalikan dengan setiap persentase penjualan tiap bulanan.
Manajemen toko perlu mengidentifikasi tren penjualan selama 3-5 tahun terakhir, serta mengidentifikasi bulan-bulan di mana terjadi penjualan tertinggi serta penjualan terendah. Identifikasi titik-titik penjualan akan sangat membantu alokasi anggaran persediaan barang untuk mengurangi permasalahan out of stock maupun permasalahan overstock yang menimbulkan biaya persediaan atau inventory cost bagi toko retail. Yang ketiga, distribusi presentasi reduksi bulanan terhadap musim. Untuk memiliki barang dagangan yang cukup untuk memenuhi penjualan bulanan yang diramalkan, maka pembeli harus mempertimbangkan faktor yang dapat mengurangi stok barang di gudang. Walaupun penjualan adalah reduksi yang utama, nilai persediaan juga direduksi dengan adanya markdown, penyusutan, dan diskon pada karyawan. Markdown dapat diramalkan secara cukup akurat dengan melihat data-data lama. Diskon terhadap karyawan adalah seperti markdown, namun diskon ini diberikan pada karyawan, bukan pelanggan. Penyusutan adalah reduksi persediaan yang disebabkan oleh pengutilan karyawan atau pelanggan, kesalahan penempatan atau kerusakan barang dagang atau karena pembukuan buruk. Pembeli mengukur penyusutan dengan menghitung selisih antara nilai persediaan yang terekam berdasarkan catatan barang dagangan yang dibeli dan yang diterima oleh persediaan fisik di toko pusat-pusat distribusi lainnya. Reduksi bulanan. Reduksi bulanan sama dengan reduksi total tiap presentasinya. Manajemen toko retail yang menjual fashion merchandise pasti sudah memahami bahwa setiap akhir bulan pasti terdapat fenomena reduksi halaman yang bertujuan untuk pengurangan persediaan barang yang disebabkan oleh adanya sebuah SKU yang tidak laku terjual dan memiliki kesempatan yang rendah untuk terjual. Beberapa penyebab tidak terjadinya SKU antara lain: yang pertama, old fashion style. Fashion merchandise memiliki gaya yang dibatasi oleh periode waktu terhadap pada saat periode waktu tertentu terlewati. Maka, gaya fashion tertentu akan ditinggalkan oleh konsumen dan menyebabkan persediaan yang tersisa tidak laku terjual. Yang kedua, ukuran. Pada umumnya, ukuran barang dagang yang terlalu besar atau ukuran yang terlalu kecil sulit untuk terjual sehingga akan menjadi residu bulanan. Manajemen toko retail dapat mengantisipasi dengan manajemen persediaan yang tepat, yaitu mengurangi atau membatasi ukuran yang terlampau besar atau kecil, serta melakukan berbagai promo penjualan untuk menghabiskan sisa persediaan barang dagangan seperti promo diskon, promo bundling produk, dan sebagainya. Rasio stok penjualan untuk BOM. Rasio stok penjualan atau beginning of month adalah jumlah persediaan yang harus tersedia pada awal bulan untuk memenuhi ramalan penjualan. Rasio stok dengan penjualan sebanding dengan jumlah bulan persediaan atau month of supply. Pada awal bulan persediaan, BOM adalah pembandingnya, dan penjualan yang diramalkan pada bulan tersebut adalah penyebutnya. Rasio stok penjualan sama dengan 2, berarti direncanakan untuk memiliki persediaan yang tersedia di awal bulan 2 kali lebih banyak daripada yang diramalkan akan terjual.
Rasio stok penjualan dihitung dalam 4 langkah. Langkah pertama, hitung rasio penjualan stok atau penjualan terhadap stok. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. GMROI sama dengan persentase margin kotor dikalikan rasio penjualan dikurangi stok. Langkah kedua, ubah rasio penjualan stok menjadi penggantian persediaan. Penggantian persediaan sama dengan rasio penjualan dikurangi stok dikalikan 100% dikurangi persentase gross margin dinyatakan dengan desimal. Langkah ketiga, hitung rasio stok penjualan rata-rata. Rasio stok penjualan rata-rata sama dengan periode atau pergantian persediaan. Rasio ini juga disebut sebagai rasio stok dikurangi penjualan BOM. Langkah 4, hitung rasio stok penjualan bulanan. Rasio stok penjualan bulanan harus mendekati stok dikurangi penjualan BOM seperti yang dihitung dalam langkah sebelumnya. Keenam, stok BOM. Jumlah persediaan yang direncanakan untuk awal bulan sama dengan penjualan bulanan dikalikan dengan stok dikurangi penjualan. Yang ketujuh, stok EOM. Stok EOM atau end of month untuk bulan ini adalah sama dengan stok BOM di bulan sebelumnya. Yang delapan, penambahan stok bulanan. Penambahan stok bulanan atau month addition to stock dengan jumlah yang akan dipesan untuk dikirimkan setiap bulannya. Dengan rumus penambahan stok dikurangi penjualan ditambah reduksi ditambah persediaan BOM dikurangi persediaan BOM. Pembelian terbuka. Sistem pembelian terbuka atau open to buy dimulai setelah barang dibeli dengan menggunakan rencana anggaran barang atau sistem pembelian bahan pokok. Sistem pembelian terbuka adalah sistem di mana aliran barang tersebut harus dicatat. Lebih signifikannya, sistem ini mencatat berapa banyak uang yang dikeluarkan setiap bulan dan berapa banyak yang tersisa. Pencatatan barang dan kapan harus dikirim harus dicatat dengan teliti. Sistem ini adalah komponen penting dalam proses manajemen barang dagangan. Perhitungan pembelian terbuka untuk periode yang lalu. Perhitungan pembelian terbuka di akhir periode mudah dilakukan karena bulan telah terlalui, maka stok akhir tahun atau end of month atau EOM yang sebenarnya sebanding dengan stok EOM yang diproyeksikan. Perhitungan pembelian terbuka untuk periode sekarang. Rencana stok EOM yang diproyeksikan adalah sama dengan stok BOM ditambah dengan penambahan aktual bulanan atau barang apa sajakah yang sebenarnya diterima ditambah dengan harga barang yang dipesan dikurangi rencana penjualan dan dikurangi rencana radikal bulanan. Singkatnya, stok BOM yang diproyeksikan adalah sebanding dengan persediaan yang dimiliki ditambah apa yang dibeli dan dikurangi pengurangan rumus untuk menghitung
rencana pembelian terbuka. Rencana pembelian sama dengan stok BUM yang direncanakan dikurangi stok BUM yang diproyeksikan. Mengalokasikan barang dagangan ke toko. Toko-toko rantai atau chain store biasanya mengklarifikasikan toko-toko mereka sebagai toko A, B, atau C berdasarkan volume penjualan potensial masing-masing. Tiap alokasi barang ke toko-toko tersebut berbeda-beda. Toko-toko yang lebih kecil memerlukan rasio stok penjualan yang lebih besar dari rata-rata. Pengalokasian berlaku untuk barang-barang fashion maupun barang pokok dilakukan di tingkat toko berdasarkan data permintaan yang diperoleh melalui terminal kasir. Dengan strategi distribusi dorongan atau push, barang dialokasikan ke toko berdasarkan histori, posisi persediaan pada pusat distribusi, dan kebutuhan toko. Strategi penggunaan merek. Retail dalam strategi penggunaan merek atau branding dihadapkan pada banyak pilihan. Retail dapat membeli merek yang sudah terkenal atau dapat mengembangkan merek privat mereka sendiri ataupun dapat mengembangkan bauran dari keduanya. Ada 3 jenis merek. Merek pabrik. Merek pabrik juga dapat dikenal sebagai merek nasional. Adalah produk yang dirancang, diproduksi, dan dipasarkan oleh penjual. Pabrik bertanggung jawab untuk mengembangkan barang dan menjaga citra merek tersebut. Dengan membeli merek pabrik, pembeli dapat terbantu dalam hal menjaga citra toko, aliran penjualan, dan pengeluaran penjualan atau promosi. Retail membeli merek pabrik karena mereka memiliki pelanggan tetap. Merek pabrik memiliki margin kotor yang lebih rendah daripada merek privat. Hal ini karena pabrik mempromosikan mereknya sehingga meningkatkan kompetisi antar retail. Merek lisensi. Merek lisensi adalah merek di mana retail ataupun pihak yang membeli dan menandatangani surat kontrak dengan sebuah pemilik merek terkenal untuk mengembangkan, memproduksi, dan menjual merek tersebut. Pemegang lisensi dapat berupa: pertama, pihak yang memiliki kontrak dengan pabrik untuk memproduksi produk lisensi tersebut. Yang kedua, pihak ketiga yang memegang kontrak untuk memiliki barang bermerek tersebut dan kemudian dapat menjualnya. Merek privat. Merek privat adalah merek yang dibuat dan hanya untuk dijual oleh retail tersebut. Apabila retail memutuskan untuk menggunakan label privat, maka sebagai konsekuensinya retail tersebut harus mempromosikan produknya sendiri. Beberapa alasan mengapa sedikit retail menggunakan label privat dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, merek pabrik sudah mengiklankan produk dengan gencar di TV dan media komunikasi yang lainnya dalam waktu yang cukup lama sehingga menanamkan citra merek yang kuat dalam benak konsumen. Yang kedua, retail kalah bersaing dengan merek pabrik dalam hal produksi di mana pabrik mampu memproduksi dalam jumlah yang besar, sedangkan privat biasanya dalam volume yang kecil. Yang ketiga, karena label privat memiliki reputasi yang rendah, biasanya retail dengan label privat malas bersaing dengan merek pabrik. Berikut ini adalah beberapa merek pabrik yang dapat dilakukan oleh manajemen toko retail
dalam upaya untuk menghasilkan merek toko atau private label brand antara lain. Pertama, CO branding. Manajemen toko retail dapat melakukan CO branding dengan prinsipal yang sudah ada atau established manufacturer untuk menciptakan produk merek toko. Contoh, CO branding antara Indomaret dan produsen air mineral Cleo yang meluncurkan merek air mineral dalam bentuk kemasan dari merek toko Indomaret. Kualitas air minum beserta dengan bentuk kemasan dari merek toko Indomaret ini sama persis dengan air minum merek pabrik Cleo, tetapi ada beberapa dari segi warna kemasan, dari sisi warna kemasan, nama merek, serta harga. Keunggulan dari alternatif CO branding: menciptakan produk merek toko yang berkualitas, mendapatkan Berikut ini adalah beberapa merek pabrik yang dapat dilakukan oleh manajemen toko retail di dalam upaya untuk menghasilkan merek toko atau private label brand antara lain. Yang pertama, CO branding. Manajemen toko retail dapat melakukan CO branding dengan prinsipal yang sudah ada atau established manufacturer untuk menciptakan produk merek toko. Contoh, CO branding antara Indomaret dan produsen air mineral Cleo yang meluncurkan merek air mineral dalam bentuk kemasan dari merek toko Indomaret. Kualitas air minum beserta dengan bentuk kemasan dari merek toko Indomaret ini sama persis dengan air minum merek pabrik Cleo, tetapi ada perbedaan dari segi warna kemasan, nama merek, serta harga. Keuntungan dari alternatif CO branding: menciptakan produk merek toko yang berkualitas, mendapat peningkatan citra toko dengan menawarkan premium merek toko. Toko retail fokus pada upaya untuk menjual produk dan bukan pada proses membuat produk, sehingga tidak membebani aktivitas manajerial toko. Adanya dukungan akuitas merek dari merek pabrik atas merek toko sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen yang berujung pada peningkatan penjualan. Kekurangan dari alternatif CO branding: adanya ketergantungan dengan pabrik atau prinsipal, adanya batasan-batasan tertentu yang diminta oleh pabrik prinsipal, mengurangi keunikan produk merek toko. Presentasi keuntungan dari penjualan produk cenderung terbatas. Yang kedua, Malkon. Manajemen toko retail dapat menciptakan merek sendiri yang terlepas dari pihak pabrik atau prinsipal, yaitu dengan menggunakan sistem Malkon. Sistem ini memiliki pengertian bahwa manajemen toko retail menyusun konsep dari merek toko dan kemudian melakukan subkontrak produksi kepada pihak ketiga, yaitu berbagai perusahaan dengan mengusung merek toko secara mandiri. Contohnya, Matahari Department Store memiliki sebuah merek toko seperti Nevada, Little M, dan lain-lain, yang menguntungkan alternatif Malkon di dalam syarat produksinya. Keuntungan dari alternatif Malkon: tidak tergantung pada prinsipal merek dan produsen tertentu. Persentase keuntungan ditentukan sendiri oleh toko retail. Memiliki kebebasan dalam menciptakan inovasi
Keunikan produk merek toko. Kekurangan dari alternatif Malcon. Membutuhkan proses di dalam membangun merek untuk menciptakan kepercayaan dari konsumen, sehingga penambahan pekerjaan dari sisi manajerial toko. Adanya penurunan citra toko apabila kinerja kualitas produk dinilai oleh konsumen. Produk internal. Alternatif ini merupakan alternatif terakhir yang akan dipilih oleh manajerial toko retail, di mana pada alternatif ini manajerial toko retail memutuskan untuk berekspektasi membangun usaha baru, yaitu bidang produksi. Toko retail dapat menyusun konsep produk merek toko dan memproduksi sendiri merek toko tersebut yang selanjutnya akan dijual pada cabang-cabang tokonya. Keunggulan dari alternatif produksi internal. Persentase keuntungan cenderung bisa lebih maksimal. Dapat menciptakan produk merek toko secara mandiri tanpa tergantung pada pihak ketiga atau pihak lain. Adanya keleluasaan dalam mengatur strategi merek toko. Mengembangkan grup bisnis dengan adanya penambahan bidang bisnis baru. Kekurangan dari alternatif produksi internal membutuhkan biaya investasi awal besar, membutuhkan proses dalam membangun merek untuk menciptakan kepercayaan diri konsumen, sehingga menambah pekerjaan dari sisi manajerial toko. Adanya penurunan citra toko apabila kinerja kualitas produk dinilai buruk oleh konsumen. Terdapat 4 kategori label privasi, yaitu bargain. Bargain memiliki target sehingga sensitif terhadap harga, sehingga menawarkan dengan harga diskon. Merek ini dikenal dengan merek magnetik. Biasanya, merek ini cenderung memiliki promosi sebagai merek dengan kualitas yang rendah, meskipun sebenarnya tidak selalu demikian. Premium. Merek premium memiliki label privat yang bisa dibandingkan dengan merek pabrik, tetapi biasanya dengan harga yang relatif lebih murah. Merek premium berusaha untuk menyerupai atau melebihi standar dari merek pabrik. Copycat. Merek copycat adalah meniru merek pabrik dalam hal desain dan kemasannya. Tetapi secara umum merek copycat tersebut memiliki kualitas yang rendah, ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah dari merek aslinya. Tetapi merek copycat ini beresiko tinggi karena dapat melanggar hukum. Paralel. Merek paralel hampir sama dengan merek copycat. Mereka paralel meniru semua desain dan kemasan produk dengan pendekatan kualitas. Merek paralel memproduksi produk dan kemasan yang mirip sekali dengan produk aslinya. Yang membedakan hanyalah harganya. Selanjutnya, pengambilan sumber daya luar negeri. Seringkali retail mengambil barang dari pemasok luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan jika mengambil dari sumber domestik. Alasan retail untuk menggunakan sumber daya luar negeri dibanding dengan menggunakan domestik adalah untuk menghemat biaya. Namun, beberapa hal perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan itu, antara lain 1. Efek negara asal. Kita biasanya mengambil barang dari negara yang sedang berkembang agar dapat memperoleh harga yang lebih murah, sebab negara tersebut mungkin memiliki keunggulan teknologi dalam memproduksi jenis barang tertentu, sehingga dapat menjual barang tersebut dengan harga yang murah.
Beberapa pertimbangan untuk memilih negara tempat untuk ahli sumber daya. Yang pertama yaitu teknologi atau keahlian. Yang kedua, biaya dan waktu pengiriman. Yang ketiga, biaya per unit barang. Yang keempat, kemudahan berdagang. 2. Fluktuasi mata uang asing. Fluktuasi mata uang asing, perusahaan mengekspor juga perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan mengenai penggunaan sumber daya asing. Fluktuasi mata uang menjadi salah satu kendala di dalam melakukan pembelian barang dari luar negeri. Perbedaan nilai tukar dan fluktuasi nilai tukar bisa menambah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pembisnis retail. Hal ini dapat diatasi dengan adanya perjanjian awal untuk menetapkan nilai tukar fixed rate sehingga dapat mengurangi resiko atas fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Yang ketiga, pajak. Pajak adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang impor, di mana pajak tersebut digunakan sebagai proteksi untuk melindungi barang-barang dalam negeri dalam kompetisi dengan barang-barang luar negeri. Selain itu, pajak juga dapat menambah pendapatan pemerintah. Yang keempat, zona perdagangan bebas. Zona perdagangan bebas adalah area khusus dalam sebuah negara yang dapat digunakan sebagai gudang, pengemasan, pelabelan, pembuatan, perakitan, ataupun pengangkutan barang impor tanpa dikenai pajak. Yang kelima, biaya pengangkutan persediaan. Biaya pengangkutan akan lebih tinggi jika mengimpor barang dari luar negeri dibandingkan dari dalam negeri, karena di dalamnya termasuk juga biaya peminjaman uang untuk investasi seperti asuransi dan pajak. Biaya pengangkutan sama dengan nilai persediaan rata-rata pada biaya kali peluang biaya modal. Peluang biaya modal adalah nilai yang muncul pada penggunaan terbaik modal selanjutnya yang diinvestasikan dalam proyek. Di dalamnya termasuk pula biaya peminjaman uang untuk investasi yang mirip asuransi dan pajak. Biaya transportasi. Yang keenam, biaya transportasi. Untuk impor otomatis biaya transportasinya lebih besar sebab secara logika semakin jauh barang menempuh perjalanan maka biaya transportasinya akan semakin besar. Selanjutnya, kebijakan manajerial terkait dengan pemakaian sumber daya asing. Dalam bagian ini akan dibahas kebijakan manajerial yang terkait dengan pengembalian barang dari luar negeri, yaitu pertama, kontrol kualitas. Ketika mengambil sumber daya asing, standar kualitas lebih susah untuk dijaga dan diukur daripada bila mengambil sumber daya domestik. Biasanya masalah ini muncul di negara-negara jauh atau kurang berkembang. Kedua, membangun partnership yang strategis. Hal ini juga sulit dilakukan jika retail mengambil barang dari negara-negara yang jauh atau kurang berkembang. Bahasa seringkali juga menjadi kendala utama. Beberapa retail terkadang lebih memilih untuk mengambil barang dari negara tetangga daripada mengambil barang dari negara-negara yang jauh. Alasan pertama dapat lebih menguntungkan terkait dengan alasan-alasan yang diuraikan di atas. Kedua, sistem pengiriman lebih cepat. Ketiga, kadangkala ada pelanggan yang lebih menyukai produk dalam negeri. Selanjutnya, berhubungan dengan penjual. Yang pertama, pertukaran melalui internet. Salah satu inovasi dengan adanya internet adalah bursa retail. Bursa retail adalah pasar elektronik yang dioperasikan oleh suatu perusahaan yang memfasilitasi pembelian dan penjualan barang menggunakan internet. Yang kedua, pasar grosir. Pasar grosir memiliki kantor-kantor penjualan yang permanen di mana retail dapat mengunjunginya setiap saat. Yang ketiga, pameran dagang. Banyak pusat grosir yang memiliki pameran dagang yang dikenal dengan pasar mingguan.
di mana penyewa tempat sementara untuk berpartisipasi di dalamnya. Yang keempat, membeli di tempat sendiri. Walaupun pembeli pergi ke pusat grosir dan pameran dagang, akan tetapi aktivitas pembelian kebanyakan dalam kantor sendiri. Yang kelima, kantor pembelian. Kantor pembelian tetap adalah organisasi yang terdapat dalam pusat pembelian, mayoritas yang menyediakan jasa untuk membantu retail dan membeli barang. Selanjutnya, bernegosiasi dengan penjual. Sebuah negosiasi terjadi ketika ada dua belah pihak yang bertemu untuk membicarakan suatu masalah. Strategi dalam bernegosiasi antara lain. Yang pertama, pertimbangan sejarah. Pembeli perlu mengetahui hal-hal yang terjadi antara peritel dan penjual pada masa lalu. Seseorang penjual yang berpengalaman lebih suka menangani masalah yang lama dan menerima permintaan baru jika relasi jangka panjang yang menguntungkannya terjalin. Yang kedua, menanyakan di mana barang-barang tersebut sekarang. Ada kalanya penjual memiliki barang-barang yang kurang laku di masa lalu sehingga pembeli dapat membelinya dengan harga yang murah. 3. Tetapkan tujuan. Beberapa tujuan dapat ditetapkan antara lain kesempatan markup tambahan, aturan pembayaran, transportasi, pengiriman dan eksklusivitas, komunikasi, potongan promosi. Yang keempat, mengetahui tujuan dan batasan penjualan. Tujuan yang biasanya diharapkan oleh penjual antara lain relasi yang berkelanjutan, menguji barang baru, komunikasi, etalase. Kelima, rencana untuk memiliki jumlah negosiator yang sama dengan jumlah penjual. Walaupun penjual lebih kuat dan penting dalam pasar, retail akan memiliki keuntungan pada negosiasi jika jumlah penjual lebih sedikit dari jumlah negosiatornya. Yang keenam, memilih tempat yang bagus untuk bernegosiasi. Seorang retail akan beruntung jika tempat negosiasi dengan penjual adalah kantor retail itu sendiri, karena apapun yang dia butuhkan akan dalam jarak yang dekat. Yang ketujuh, pada tenggat waktu keputusan penjual dapat berubah saat akhir. Apabila terjadi tekanan, hal ini patut untuk diwaspadai. Toko retail memiliki pola persediaan barang yang reguler atau pola pada waktu-waktu tertentu. Tugas dari penjual atau vendor adalah mengidentifikasi pola tersebut dan memberikan penawaran serta pengiriman sesuai waktu yang ada. Petunjuk untuk negosiasi tatap muka. Berikut ini ada 7 tips untuk bernegosiasi. Yang pertama, pisahkan masalah. Jangan sekali-sekali mengaitkan hubungan yang lain dengan bisnis, seperti pertemanan, karena hal ini dapat membuat pihak penjual tidak nyaman dalam bernegosiasi atau masalah-masalah lainnya. Yang kedua, memberikan penekanan pada kriteria objektif. Gunakan kriteria objektif berupa fakta-fakta hasil penjualan di masa lalu ataupun fakta yang lain. Yang ketiga, buatlah pilihan untuk hubungan yang saling menguntungkan. Untuk membuat pilihan ini biasanya perlu proses perencanaan yang cukup panjang, tapi harus dibutuhkan pemikiran yang cepat tanpa direncanakan pada saat negosiasi berlangsung. Keempat, biasanya mereka berbicara. Anda ada kecenderungan alami di mana seseorang terus bicara tanpa memberikan kesempatan orang lain untuk bicara. Jika orang yang diajak bicara tersebut tidak merespon, proses negosiasi melibatkan minimal dua belah pihak, sehingga perlu ada keseimbangan dan kesepakatan bagi tiap pihak yang menyampaikan pendapat serta sudut pandang terhadap suatu poin negosiasi tertentu. Kelima, tahu sejauh mana harus berbicara. Jika retail terlalu memaksa kehendak, penjual akan tidak segan-segan berkata tidak meninggalkan negosiasi. Yang keenam, jangan membakar jembatan. Walaupun menurut retail harus negosiasi tersebut tidak memuaskan, jangan memutuskan hubungan dengan penjual, karena di dalam pemasaran akan selalu ada kemungkinan untuk bertemu kembali. Yang ketujuh,
setuju, jangan berasumsi. Untuk meyakinkan bahwa tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak, maka setelah proses negosiasi hendaknya mereview ulang pembicaraan negosiasi tersebut secara lisan. Selanjutnya, membangun dan menjaga hubungan strategis dengan penjual. Hubungan antara pembeli dan penjual seringkali mengalami perdebatan dalam pembagian jatah keuntungan. Sebuah hubungan yang strategis disebut dengan sebagai relasi partnership, yaitu ketika retail dan penjual mempunyai komitmen untuk menjalin relasi dalam jangka panjang dan menanam peluang yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Mereka mengambil resiko untuk memperluas jatah, sehingga relasi strategis adalah relasi menang-menang atau win-win solution. Menjaga relasi strategis. Ada 4 dasar untuk menjaga relasi strategis, antara lain kepercayaan satu sama lain. Kepercayaan adalah suatu keyakinan bahwa rekan bisnis yang dimiliki bersifat jujur, dapat dipercaya, tulus memenuhi kewajibannya, dan baik hati. Jika kedua belah pihak sudah saling percaya, maka tidak ada yang curiga. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci sukses dalam mengembangkan relasi yang baik. Tujuan yang sama. Penjual dan pembeli harus memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan sebuah relasi yang sukses. Tidak ada salah satu pihak yang menyembunyikan tujuan lain dari pihak tertentu. Komitmen yang kredibel. Komitmen yang kredibel melibatkan pengeluaran untuk meningkatkan produk dari jasa yang diberikan oleh pemasok pada pelanggan. Membangun relasi kemitraan. Ada 4 tingkatan komitmen dalam sebuah relasi, antara lain kesadaran. Pada saat ini tidak ada transaksi yang terjadi. Pembeli melihat barang-barang pada pasar retail dan iklan pada majalah. Eksplorasi. Pada saat ini pembeli melakukan pembelian dalam jumlah yang sedikit dan menguji penjualnya di beberapa toko. Peluasan. Selanjutnya, pada tahap ini membeli suatu pengumpulan informasi yang cukup tentang penjual dan sudah memutuskan hubungan jangka panjang dengan penjual. Komitmen. Jika ada kedua belah pihak sudah mengetahui bahwa relasi mereka saling menguntungkan, maka mereka akan saling berkomitmen untuk membina sebuah hubungan bisnis yang lebih serius. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bab sistem pembelian barang dagang. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.